Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Setelah sekian lama saya tidak bikin video, hari ini saya lagi mood ingin bikin video untuk seputaran dunia servis handphone. Tuh, di sini ada dua handphone. Untuk tipenya Vivo Y91 sama Redmi 9T. Ini untuk kasusnya dua-duanya ini sinyal, no signal, tidak ada layanan. Kita nggak tahu ini udah bekas digarap apa belum. Yang jelas ini bekas dari konter lain dioper ke saya. Oke, karena dia nggak mampu mengerjakannya. Oke, sini untuk piponya nanti dulu kita cek dulu untuk di Redmi 9T nya. Oke, piponya kita singkirkan dulu. Ini Redmi 9T. Untuk kerusakannya ini biasanya ada di IC driver sinyal atau IC boosternya itu yang bermasalah. Tapi ada baiknya kita cek terlebih dahulu untuk kerusakannya di daerah mana. Apakah ini rusaknya di blok IC WTR nya, apa di IC RF nya, apa di IC booster atau IC driver sinyalnya itu. Kita cek dulu menggunakan kode bintang pagar 4636 pagar bintang. Oke. Di sini radionya kita cek. Untuk radio satunya ini mati. Coba kita hidupkan, kita kembalikan lagi. Kita cek sama radionya mati juga, tidak hidup. Kembali kita cek untuk radio 2-nya, itu kita cek hidupkan. Ternyata di sini dia bisa diaktifkan, tapi kita cek kembali dia mental lagi. Oke. Ternyata untuk radionya mati dua-duanya. Ini kemungkinan ada kerusakan di bagian IC booster sinyal ataupun IC RF nya. Itu untuk yang kode VC7643 kalau nggak salah saya kodenya. Oke, tanpa berlama-lama itu kita bongkar terlebih dahulu itu kerusakannya ada di mana. Ini handphonenya belum sempat saya cek ataupun saya bongkar karena saya hanya menerimanya saja dari operan konter yang konter teman saya sendiri. Mudah-mudahan untuk mesinnya ini masih segel atau masih perawan. Dan langsung ditarik saat melakukan pembongkaran ini, karena kan di sini ada fleksibel fingerprintnya, nanti bisa putus, bisa nombok. Lama, ganti pakai obeng manual saja. Baterainya udah ganti merek LF. Sebelum kita lakukan pengecekan lebih detail atau pengerjaan itu apapun yang berhubungan dengan kamera itu kita copot semua, baik itu kamera depan atau kamera belakang.
Untuk bagian sini harus hati-hati untuk pembongkarannya, dikarenakan biasa membrodol untuk soketnya ini kalau nggak hati-hati. Oke. Kayaknya belum pernah diangkat ini mesinnya, masih perawan. Oke, untuk mesinnya masih perawan. Kita copot dulu untuk kameranya biar tidak terjadi blur ataupun rusak karena kena minyak ataupun kena panas. Itu karena untuk kamera ini dia bahannya itu bukan kaca, untuk lensanya itu semi kaca tapi ada campuran plastik, jadi gampang tergores dan gampang pudar apabila itu terkena minyak, baik itu minyak ataupun tinar. Oke, di sini sebelum kita lakukan untuk pergantian IC RF VC7643 nya, ada baiknya kita rehout dulu untuk di bagian booster sinyalnya ini. Kalau misalkan tidak ada perubahan itu kita ganti, masih juga tidak ada perubahan kita lakukan pengukuran. Dari sini blok sinyalnya itu kita buka. Oke, udah kita buka, kita ukur apakah tegangannya itu keluar semua atau enggak. Cuman ada baiknya kita kerjakan yang gampang dulu. Biasanya saya hanya mengangkat untuk di kaleng booster sinyalnya ini, saya rehout saja atau saya ACP, itu masalahnya selesai. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi. Oke, ini kameranya sudah saya paskan ke titiknya untuk pengangkatan IC booster sinyal. Langsung saja kita eksekusi. Kita beri fluk dulu ya. Untuk booster sinyalnya atau si drivernya ini kita rehout saja sampai dia bisa disentil seperti itu. Nah, kapasitor yang dua ini kita angkat saja. Biasanya biang keladinya ada di sini juga, yang keroknya. Oke, di sini dulu. Langsung kita coba. Sebelum kita coba itu dinginkan terlebih dahulu biar suhu di IC CPU dan IC yang lainnya itu dinginkan dulu. Kalengnya nggak usah kita pasang dulu,
kita coba dulu apakah ada perubahan. Tapi ada baiknya kalau misalkan nampil sinyalnya itu keluar, itu untuk IC booster sinyalnya atau driver sinyal, IC driver sinyalnya itu harus diganti, karena yang namanya benda seperti IC itu kalau udah direhot nggak bakalan ada yang awet, nggak lama bakalan kembali kumat lagi atau kambuh lagi permasalahannya. Oke. Mudah-mudahan nampil nggak terlalu panjang ceritanya, kerjaannya. Oke, sini polanya saya dikasih tahu. Oke. Sini kita tes aktifkan. Alhamdulillah untuk sinyalnya keluar, itu benar dugaan saya, itu ada masalah di IC boosternya, booster sinyalnya. Oke, kita coba pasang cover belakangnya atau backdoornya agar lebih yakin bahwa sinyalnya itu normal dan full. Kita pasang, nggak usah dibaut dulu, yang penting nimbul, karena untuk anten sinyalnya itu ada di bagian sini. Untuk wifi nya di atas, nempel di backdoornya. Oke, wajib dipasang ya kalau mau lebih pasti bahwa sinyalnya itu normal, full atau enggak sinyalnya. Ini saya menggunakan kartu Telkomsel. Oke. Kita pastikan nampil. Oke. Karena pengalaman saya yang sudah itu permasalahan untuk di Poco M3 atau Redmi 9T itu jarang untuk kena di IC RF nya, itu biasanya IC booster sinyalnya itu bermasalah, direhot aja ya sudah. Oke. Oke, di sini sinyalnya full, hanya berkurang 1 bar atau 1 batang karena saya di dalam ruangan, itu biasa. Itu untuk normalnya, sinyalnya normal. Kita tes mode pesawat, dulu kita tes lagi apakah hilang sinyalnya. Mudah-mudahan nggak hilang. Oh, nggak hilang, normal. Oke, cukup mudah dan simpel kalau kita mengerjakan. Untuk kerusakan itu dari yang paling ringan dulu dan kita cek dulu, nggak langsung terabas saja. Oke, tuh Redmi 9T nya sudah selesai ya. Oke, nanti ada sambungannya lagi video kita yang baru itu di Vivo Y91. Untuk kasusnya sama, sinyal juga, nanti saya akan buat lagi videonya. Oke, cukup di sini dulu ya untuk permasalahan sinyalnya. Saya akan merapikan ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe. Oke, agar channel saya terus berkembang dalam seputaran dunia servis handphone. Sekian dan terima kasih. Wassalam.